Dana Moneter Internasional atau IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026. Ya, pemirsa, Dana Moneter Internasional mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada tahun 2026 ini. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang tumbuh 1,9%, kemudian Filipina 3,9%. Namun demikian, angkanya berada di bawah Vietnam yang diproyeksikan tumbuh 7,5% dan India 6,4%. Dana Moneter Internasional atau IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026. Laporan World Economic Outlook Update Global Economy in Cross-Current of War and Technology yang terbit pada Juli 2026 juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2027 mendatang. Proyeksi tersebut juga tidak berubah dari laporan sebelumnya, di mana proyeksi itu menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3% pada 2026 dan 3,4% pada 2027. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Thailand yang tumbuh 1,9% dan Filipina 3,9%. Namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih berada di bawah Vietnam yang diproyeksikan tumbuh 7,5% dan India sebesar 6,4% di 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menguji target pertumbuhan ekonomi 2026 pemerintah versus lembaga global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian ada Mas Gusti Raganata, peneliti ekonomi politik Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Danang, apa kabar Pak? Sehat Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Mas Gusti, apa kabar Mas? Baik Mas, Baik. kabar. Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Selius terlebih dahulu terkait dengan 3 lembaga ekonomi global ini yang kompak memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini memang ada di bawah target APBN kita 5,4%. Nah, yakni ada World Bank 5%, IMF 5%, OECD 4,7%. Menurut Anda, apa yang mendasari ketiga lembaga ini masih memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita yang ya sebenarnya tidak jauh berbeda lah dengan target pemerintah begitu? Ya, dari kami sendiri sebenarnya kami juga membuat sebuah proyeksi ya bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kuartal 3 dan 4 itu mungkin akan mirip dengan 3 lembaga tersebut. Oke. Karena kami melihat bahwa pertumbuhan di Q1 kemarin sebenarnya ada anomali sudah 5,61% yang saya akan sampaikan di event sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, ini saya melihat apa yang dibuat proyeksi oleh 3 lembaga negara ini jauh lebih realistis ya ketimbang apa yang dibuat oleh pemerintah di 5,4. Kenapa? Karena satu, kita tahu bagaimana kondisi makroekonomi dunia saat ini, satu, dan ada tekanan terhadap rupiah terutama. Kedua, kita melihat bagaimana proses disiplin fiskal APBN kita yang mungkin akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Kalau misalkan di Q1 Q2 kemarin kita didorong oleh konsumsi di masa-masa lebaran ya kita tahu di Q1. Nah di Q3 Q4 ini maka akan ada proyeksi yang mungkin akan sangat sulit untuk mencapai 5,6 lagi atau 5,4. Makanya saya kira 3 lembaga internasional ini menurut saya sangat realistis dan hampir serupa dengan apa yang kami proyeksikan. Gitu. Oke, itu dia ya, berarti masih sama ya dengan 3 lembaga global tadi yang sudah memprediksikan kita di kisaran 5%. Nah dari pelaku usaha Apindo bagaimana begitu kalau kita mereview selama ini begitu dari sisi pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas dunia industri kita begitu Pak Danang? Ya, kalau kita lihat sih ya wajar aja kalau lembaga internasional memberikan proyeksi seperti itu ya. Saya kira berbeda dengan kita punya proyeksi, saya kira biasa aja. Di tahun yang lalu juga begitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu resah dengan situasi ini. Tapi ini harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah kita untuk melihat bagaimana perbedaan itu bisa terjadi gitu ya. Lumayan loh antara 5 sampai ke 5,4% itu lumayan besar. Artinya ada gap yang harus kita pikirkan mengapa internasional melihat Indonesia tidak akan tumbuh lebih dari 5%. Sementara tahun atau semester kemarin kita juga sudah di atas 5, berapa ya kemarin ya? Udah di atas 5% kan?
Ya memang Oke. klaim-klaim terkait dengan pertumbuhan sekian persen ini memang berbeda-beda gitu cara melihatnya saya kira ya. Dan tetapi kita harus sadar diri juga bahwa PDB kita kan tumbuh lebih didasarkan pada produk-produk konsumsi atau konsumsi rumah tangga atau produk-produk yang berangkat dari barang-barang komoditas. Jadi bukan berangkat dari barang-barang hasil manufacture. Oke. Dan kemudian ini yang berbahaya buat situasi faktual di masa depan gitu. Karena gini, kalau itu masih kita pelihara, sektor-sektor pertumbuhan ekonomi kita masih berangkat dari produk-produk komoditas yang sekedar gali atau tanam, kirim tanpa melibatkan manufacture yang lebih dalam lagi. Artinya pertumbuhan ekonomi ini menjadi agak semu gitu, karena multiplier efeknya rendah. Kenapa Oke. multiplier efeknya rendah? Karena ketenaga kerjaan atau sektor perburuhan yang diserap di dalam industri komoditas atau barang-barang yang relatif sudah tersedia di alam itu tidak banyak merekrut tenaga kerja. Beda jauh dengan sektor manufacture. Maka yang menjadi orientasi penting saat ini adalah menggerakkan sektor manufaktur kita untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bukan sekedar prosentase itu yang menjadi fokus utama. Jadi poin besarnya adalah bagaimana menggeser pertumbuhan ekonomi kita berangkat dari manufacture, jangan dari sektor konsumsi ataupun barang-barang komoditas. Itu Mas. Oke, itu dia yang perlu ditegaskan begitu bahwa memang multiplier effect yang diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti harusnya terkorelasi juga dengan aktivitas geliat industrinya sendiri dan serapan tenaga kerja begitu ya di masyarakat sendiri. Nah, Mas Gusti lantas bagaimana kalau Anda melihat ya dengan proyeksi tadi kemudian dengan tantangan yang tadi masih dihadapi oleh pelaku usaha sampai dengan saat ini juga ini, Mas Gusti? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hmm, Dana ya mengenai pertumbuhan sekarang ini anomali gitu ya. oke. Pertumbuhan kelihatan tinggi, tapi sebenarnya di dalam sektor real ini terjadi diskoneksi gitu. Kenapa bisa ada pertumbuhan tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah, angka PHK terus meninggi gitu ya, makanya sampai ada satgas PHK dan sebagainya. Dan menurut saya ini sebuah anomali, kenapa bisa seperti itu gitu. Hmm. Dari mana hitungannya? Nah, saya justru mempertanyakan kredibilitas angka-angka dari yang dikeluarkan pemerintah akibat diskoneksinya angka-angka tersebut. Nah, dari pemerintah kan menyampaikan bahwa angka tersebut tinggi karena adanya konsumsi dari MBG dan sebagainya. Dan tapi kan kita tahu di semester-semester berikutnya atau di kuartal berikutnya anggaran untuk MBG ini kan akan dipotong hampir setengahnya sampai 1,7 triliun. Nah, Hmm. menurut saya ini artinya di mana konsumsi akan digunakan, apakah akan stimulus lanjutan atau seperti apa. Dan kita turut menunggu sebenarnya stimulus seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kan sejauh ini stimulus yang dikeluarkan baru dari sektor transportasi dan juga untuk pajak ya beberapa itu untuk sektor liburan saat ini karena memang musim-musim liburan. Nah, tapi bagaimana nih dimasuki kuartal ketiga dan keempat? Padahal kita juga pengen pertumbuhan yang sifatnya inklusif atau sangat berkualitas seperti yang sampai Pak Danang tadi dari sektor pengusaha. Saya kira sangat menunggu insentif seperti apa yang dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga pemerintah tidak selalu bergantung kepada yang namanya bansos seperti itu. Nah, Mas Gusti, kalau kita bicara mengenai insentif yang digelontorkan oleh pemerintah semester kedua sudah diumumkan begitu kan, ada juga pembebasan biaya masuk bahan baku yang berhubungan dengan industri plastik di sana, kemudian ada juga petrochemical, LPG begitu juga yang ada pengurangan lah biaya masuknya. Anda melihat bagaimana? Apakah langkah-langkah ini masih perlu kita kuatkan lagi begitu, entah kebijakan atau insentif yang diberikan, atau memang selama ini masih belum pas gitu loh takarannya misalnya? Ya, sejauh ini saya lihat insentif yang diberikan kan baru kepada sektor-sektor industri yang industri dasar ya sebagai Oke. kayak misalkan dengan Tara kemarin juga beberapa masuk ke dalam investasi ke dalam industri-industri yang sifatnya dasar gitu ya. Nah, ke depannya itu juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan itu para pengusaha dalam negeri atau industri bagaimana Hmm. menciptakan sebuah stimulus yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan realita yang ada di lapangan. Saya kira kemarin ada beberapa, sebenarnya bukan stimulus ya, lebih kepada paracetamol ya, obat untuk Oke. mengurangi dampak PHK. Oke, oke. Nah ini menarik, dampak PHK tapi dikasih misalkan insentif jangan sampai pindah industrinya ke Vietnam atau ke Thailand dan sebagainya. Tapi kan Hmm. itu hanya paracetamol, obat sementara. Sedangkan yang benar-benar dibutuhkan pengusaha saya kira adalah yang sifatnya benar-benar menyentuh. Misalkan insentif-insentif perpajakan. Dan saya kira rakyat juga menunggu misalkan insentif, misalkan pajak-pajak yang misalkan potongan-potongan PPH dan sebagainya, JHT yang kemarin sempat Hmm. isu tenaga kerjaan.
menurut saya harus dijaga juga kepercayaan masyarakat itu juga dengan disiplin fiskal. Jangan sampai kita melakukan pemborosan yang sifatnya menimbulkan sentimen negatif dari pasar. Dan ini berakibat kepada tidak hanya pada industri real, tapi juga pada industri keuangan, pasar, dan sebagainya. Kita tahu IHSG kita terus naik turun, fluktuatif, tapi cenderung trennya menurun. Nilai Baik. tukar rupiah kita terus-terusan ditekan. Nah, bagaimana jika misalnya perusahaan multinasional di Indonesia yang menargetkan tenaga kerjanya dengan Singapura dolar atau US dollar dengan target yang seperti ini, nilai rupiah yang seperti ini kan pasti akan semakin tertekan gitu. Di Indonesianya positif hijau, tapi ketika dikonvert ke dalam nilai USD dan USD di target itu jadi negatif. Nah, ini menjadi sebuah presiden buruk darah Indonesia pasar sedang tidak baik-baik saja. Oke, nah strategi dari pelaku usaha sendiri, Apindo mungkin dan seluruh anggota begitu untuk menyikapi tadi ada beberapa tekanan dari global, perang yang kembali lagi berkecamuk begitu ya di Timur Tengah, Iran, Amerika Serikat, Israel, kemudian juga Rusia, Ukraina begitu. Dan ini sejauh mana sih dengan nanti tekanannya terhadap dunia usaha di Indonesia, rupiah sudah di atas 18.000, kemudian apakah tren suku bunga acuan yang cukup tinggi ini juga masih bisa ditahan begitu Pak? Silakan. Ya, kalau dunia usaha pasti melihat situasi ini apa ya dengan sikap yang sama ya, sikap yang bosenin kalau kita bilang sangat membosankannya itu sikapnya adalah wait and see gitu. Oke. Sebenarnya gini, kalau lihat dari international tension ya kita sudah paham lah nggak mungkin akan terjadi perdamaian sangat cepat antara Amerika dengan Iran, tidak Oh, mungkin. oke. Kemarin pun kami lihat itu rencana penandatanganan ceasefire itu juga akan basa-basi aja persis seperti yang kami prediksi. Oke. Tapi masalahnya justru bukan dari luar negeri. Hmm. Tekanan kepada dalam negeri kita itu jauh lebih diwarnai oleh policy making yang kita produksi sendiri, oleh pemerintah produksi sendiri. Contoh ya, peer kita ya, negara-negara lain di kawasan ASEAN, walaupun situasi globalnya sama persis seperti yang sedang dihadapi oleh Indonesia, mereka tumbuh maju kok. Vietnam misalnya, tumbuh sangat cepat dengan 8, sekian Ya, persen, ya. dengan situasi yang sama gitu. Filipina, Malaysia, mereka juga masih tumbuh gitu. Tetapi Indonesia tumbuhnya agak lebih lambat, akselerasinya lebih lebih pelan. Artinya Hmm. apa? Yang harus kita lihat adalah internal di dalam domestik kita sendiri. Apa yang sedang terjadi sehingga kita tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan dan memastikan kualitas pertumbuhan itu sesuai dengan yang kita targetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pekerja kita. Kita yang harus melihat, mengevaluasi dalam diri kita sendiri. Kita paham betul bagaimana pelemahan rupiah kita tidak mungkin bisa kita atasi dalam waktu cepat. Tetapi kami juga yakin BI tidak mungkin melakukan intervensi lebih banyak lagi. Duitnya seberapa nggak Iya, akan mampu betul. gitu ya kan. Hmm. 18.000 lagi sekarang dan akan menuju ke 18.500 gitu. Mengerikan untuk dunia usaha. Nah, Oke. ini yang harus menjadi poin penting karena kami selalu mengingatkan walaupun situasi pelemahan kurs rupiah ini akan sangat fluktuatif, tetapi jangan tergesa-gesa atau jangan terlalu lama mematok suku bunga tinggi. Saat ini sudah 5,75%. Lo mau mendorong investasi tumbuh seperti apa kalau suku bunganya sangat tinggi seperti itu? Hmm. Dunia usaha dalam rangka ekspansi operasional atau mencari kredit operasional juga akan mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi kalau suku bunga acuannya sudah 5,75. Nah, ini yang harus dibenahi gitu. Hmm. Nah, bagaimana membenahinya? Nah, kami mohon pemerintah untuk melihatnya secara lebih detail lagi. Di mana sih program-program atau keberadaan APBN kita dalam rangka mendukung Ya. infrastruktur ekonomi kita atau infrastruktur investasi kita secara lebih baik. Dunia usaha itu tidak membutuhkan insentif fiskal yang terlalu banyak. Dunia usaha membutuhkan insentif dalam bentuk kebijakan yang lebih pasti. Jangan mudah-mudah berubah dan jangan tebang pilih. Ini yang Hmm. menjadi kita seluruhnya menjadi khawatir. Contoh ya, perlakuan negara atau pemerintah terhadap investasi sel misalnya apa pom bensin SPBU Shell misalnya. Udah lebih 1 tahun dibiarin seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak ada kejelasan dan banyak sekali sektor-sektor lain di dalam investasi di Republik kita yang menimbulkan gelombang kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum terhadap investasi di Indonesia. Ini yang harus dibenahi dulu.
tidak usah berpikir tentang insentif fiskal, Oke, tetapi oke. suku bunga penting, kemudian kurs dolar penting untuk dijaga. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, jangan mudah berubah peraturan-peraturan. Ini dalam 1 tahun pemerintah mengubah begitu banyak peraturan, melahirkan begitu banyak program prioritas yang tidak ada multiplier efeknya pada dunia industri atau Baik, manufaktur kita. Ini move yang oke. berbahaya saya kira. Baik, Pak Danang, itu dia yang perlu kita cermati bersama. Lantas seperti apa sih kalau kita bicara mengenai kebijakan yang komprehensif begitu, kalau memang bauran kebijakan fiskal moneter ini masih bisa menjadi game changer pertumbuhan ekonomi kita begitu. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan data terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari beberapa lembaga internasional, ada IMF, kemudian World Bank, OECD, target sebelumnya 5%, target barunya masih sama 5%. Dari World Bank sendiri ada kenaikan dari 4,7 menjadi 5%, kemudian OECD dari 4,8 sedikit turun menjadi ke 4,7%. Itu dia, kemudian selanjutnya kita akan cermati data dari sisi realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat seperti apa presentasinya. Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 kemarin. Ya memang dalam beberapa tahun terakhir kita masih bisa tumbuh di atas 5%-an ya. Terakhir 2025 adalah 5,11%. Sementara tahun 2020 kita tahu ada Covid, ya kita harus mengalami tekanan cukup dalam minus 2,07%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang dan juga Mas Gusti Kenanagata. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini Mas Gusti menarik kalau misalnya pelaku usaha tadi Apindo melihat butuh konsistensi kebijakan, kemudian bahwa bauran kebijakan fiskal moneter ini apakah masih bisa menjadi game changer dan seberapa kuat sebenarnya kekuatan fiskal kita dibandingkan mungkin kita harus membuat suatu kebijakan yang konsisten tapi benar-benar ini penerapannya dirasakan dan dijagain langsung juga ini. Silakan. Ya, saya melihat apa yang disampaikan Pak Danang ya, yang sebelumnya itu saya kira setuju ya bahwa kredibilitas fiskal ini jadi satu hal penting dan juga bagaimana konsistensi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kita dari awal konsisten dan serius bahwa tidak perlu pemerintah ini menghabiskan sesuatu kebijakan yang sifat dan nilainya itu tidak benar dirasakan oleh sektor real. Seperti MBG, populasi merah putih saya sebut aja langsung ya. Dua itu saya kira nggak ada dampaknya langsung pada sektor real. Bahkan populasi merah putih saya kira ketika mereka melakukan impor langsung pengadaan itu malah mengambil impor bukan dari produksi dalam negeri, malah ngambil dari luar negeri. Ini kan artinya adalah sebuah kesalahan di mana harusnya pemerintah memfokuskan dan serius kepada industri-industri yang fokus yang dibikin di dalam negeri gitu. Sehingga apa? Ada multiplier effect-nya. Baik itu kepada industri dan kedua kepada tenaga kerjaan. Dan akhirnya kita bisa rasakan sekarang di Q2, Q3 ini kan banyak gelombang-gelombang PHK dan sebagainya. Akhirnya pemerintah punya sedikit sekali ruang fiskal untuk dapat memberikan sebuah kebijakan yang benar-benar terarah. Makanya tidak perlu pemerintah itu perlu benar-benar serius dalam artian melihat lagi sekarang mencermati di mana mereka bisa mengalokasikan anggaran yang tersisa sekarang ini untuk benar-benar memberikan dampak yang benar-benar harus berdampak langsung terhadap pertama daya beli, kedua ketahanan pangan, ketiga juga bagaimana menjaga agar tidak terjadi PHK. Karena saya lihat kebijakan Pak Prabowo ini kan lumayan populis ya. Dia populis itu bagaimana dia menyenangkan rakyat banyak gitu. Tapi kan itu juga tidak bisa pemerintah itu bisa melakukan kebijakan sifatnya populis terus-terusan karena itu akan menyedot anggaran fiskal kita gitu. Disiplin fiskal ini menjadi kunci sekarang. Bagaimana kepercayaan investasi perlu ditumbuhkan lagi. Mau sampai kapan kita bergantung pada investasi dalam negeri seperti ini gitu ya. Kan pasti ada perbatasannya dan kita lihat ada beberapa crowding out yang terjadi dari pasar modal dalam 3 sampai 6 bulan terakhir ini dan bagaimana rating kita terus diturunkan di dalam investasi gitu ya, terutama di saham dan sebagainya. Dan pemerintah itu harus mengembalikan kepercayaan itu dan kepercayaan itulah yang paling sulit dan tidak bisa dalam jangka pendek. Nah makanya dari sekarang itu harus mulai dibangun sebuah integritas untuk membangun bagaimana kredibilitas fiskal yang benar-benar mumpuni. Sehingga pertama meningkatkan kepercayaan diri investor untuk kembali kepada Indonesia. Kedua memastikan bahwa industri itu terus bekerja. Ketiga memastikan tidak ada PHK. Keempat ketahanan bagi masyarakat menghadapi krisis yang ada dihadapin ya dari sisi makro ataupun mikroekonomi dan sebagainya. Lagi kita melihat dari sisi global kan kita lihat masih banyak perang ini masih akan terus berlangsung. Akibatnya tekanan terhadap rupiah meningkat dan biaya bahan bakar makin tinggi dan artinya masyarakat akan terus menerima tekanan-tekanan ekonomi ke depannya.
Baik, Mas Gusti. Nah, Pak Danang, lantas kalau kita bicara mengenai peran dan posisi Apindo begitu, bagaimana upaya-upaya ini bisa terkomunikasikan begitu dengan pemerintah? Apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana juga nanti langkah ke depan untuk bisa menjaga bersama-sama begitu konsistensi lagi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi kita begitu, Pak? Ya tentu saja kita mendukunglah program-program pemerintah Hmm, yang sifatnya itu lebih pada grassroots ya kita oke. dukung lah. Tapi kita selalu kritis pada tata kelolanya yang masih tidak profesional gitu. Hmm, Intinya begitu saja. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari skala makro, kami kan berpikir terkait dengan industri manufacture itu. Jadi ini yang harus menjadi atensi pemerintah juga, karena kita juga meskipun cukup sering diundang pemerintah untuk membahas terkait dengan situasi terkini, tetapi daya dengar atau daya serap teman-teman di birokrasi kita untuk mendengar atau mengadopsi usulan-usulan kita, saya kira masih bebal aja tuh. Masih hmm, kurang mau mendengar atau kurang mau menyikapi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tentu oke. saja ini menjadi satu perhatian yang tentu nanti ke depan pasti akan berubah. Karena apapun yang terjadi, dunia Ya. usaha akan mendukung pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Karena kalau pemerintah tidak beres, kami juga yang kena kan begitu. Dunia tenaga kerja kita juga yang kena. Nah, ini yang harus sering kita sampaikan, Mas. Kita sering kritik kenapa PMI manufaktur kita merendah sampai sekarang berapa, Mas Pram ya? 4,6 ya? Ya, 46 ya? ya Sekitar itu ya. 46 betul, Pak. Ya. Dengan merendah seperti itu kan artinya alarm sinyal bahaya sudah harus dibunyikan di seluruh Hmm, kementerian gitu. Kemudian kalau kita mencanangkan target pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada proyeksi yang lazim, maka kami bertanya-tanya bagaimana Anda akan mencapainya gitu. Karena bagi dunia bisnis yang kita bisa lihat adalah data yang lebih banyak berbicara daripada asumsi-asumsi proyektif gitu. Nah, yang kita harapkan ke depan adalah pemerintah benar-benar mau mendengarkan, mau dialog dengan dunia usaha secara lebih terbuka dan secara lebih konsisten untuk menunjukkan perbaikan-perbaikan di iklim investasi untuk menumbuhkan manufaktur kita. hmm. Tanpa itu saya yakin pemerintah akan terlena dengan kesibukannya program-program yang populis. Tetapi program-program yang sifatnya lebih basic ekonomi growth itu tidak dilakukan. Nah, ini yang kami khawatir. Kami juga khawatir ini Mas yang perlu harus kita lihat. Statement-statement para pejabat sekelas menteri kita itu menimbulkan kekhawatiran yang cukup berbahaya juga ya. Contoh, ada nggak usah pakai contoh ya lah. Oke. Jadi ini yang harus harus dilihat bahwa apa namanya bauran dari seluruh kekhawatiran yang ada itu justru ditimbulkan oleh internal pemerintah sendiri. Nah, kami pingin ya ke depan ya kalau pemerintah itu mau membangkitkan iklim investasi dan menumbuhkan ekonomi yang berangkat dari porsi manufaktur secara lebih besar, maka ajaklah dunia manufaktur, ajaklah dunia industri Oke. sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak. Ingat saat ini kontribusi manufaktur pada PDB kita semakin turun. Hmm, Bahkan saat ini di angka sekitar 15 atau 16% dari capaian lama yang 18 sampai 19%. Kita sudah slightly down. Dan oke. kalau ini terus-menerus tidak mendapatkan atensi, Ya. maka kontribusi manufaktur pada PDB akan semakin merendah dan serapan tenaga kerja semakin merendah, pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh dengan Baik. baik. Oke, itu dia padahal yang perlu dicermati bersama begitu kolaborasi lagi-lagi saling bahu berbahu kemudian saling bergandengan tangan begitu antara pemerintah, dunia usaha dan juga mungkin ekonom untuk memberikan sumbangsi saran dan juga pemikiran-pemikiran mereka untuk bisa menjaga ekonomi kita bisa sesuai target baik dari sisi pemerintah bahkan bisa di atas juga dengan proyeksi-proyeksi lembaga internasional yang sudah disampaikan tadi bisa tumbuh di atas 5% bahkan bisa menyentuh 6% sesuai dengan target pemerintah di tahun 2026 ini. Baik, Pak Danang kemudian Mas Gusti terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Danang, Mas Gusti, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.